Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa dan berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini, dalam keadaan iman, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita, agar kita selalu dimudahkan untuk istiqomah dan menjalankan segala bentuk ketaatan kepadanya. Salam dan salam kita berikan kepada suatu naskah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk dari umat beliau yang akan peroleh syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah, kepada para pemanggil, kepada akhwat TV, serta kajian pada pagi hari ini, juga kepada bapak-bapak yang mengatakan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita dalam mendatangi majelis-majelis ilmu untuk kita bisa mengambil faedah berharga dari guru-guru kita yang kita hormati. Dan alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Nusantara Solihat bekerjasama dengan Masjid Mina Jalan Kaliurang. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada para pengurus dan semoga Allah menjadikan Masjid Mina ini menjadi masjid yang semakin makmur dan diberikan Allah Taala. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Reski Hafizahullah Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan sholat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Ustaz Reski, insyaallah, masyaallah. Kami ucapkan selamat atas kehadiran putrinya, Ade Zainab. Semoga menjadi keberkahan untuk keluarga antum dan semoga menjadi keberkahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kajian kami mulai, kami mengimbau kepada jamaah untuk bisa kembali meluruskan niat dalam belajar dan bisa mengambil kursi duduk yang nyaman dan agar bisa masuk ke dalam masjid ke depan dekat akhir agar bisa lebih jelas mendengar suara Ustaz melalui speaker yang ada di dalam masjid. Dan kami ingatkan kepada para jamaah untuk tidak lupa mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita agar nanti bisa kita wajar kembali di rumah dan bisa kita amalkan insyaallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti dari para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz berkenaan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kita siapkan dengan menuliskan di chat kertas yang sudah disiapkan oleh panitia dan bisa dititipkan kepada panitia atau bisa diselipkan pada takdir yang ada di depan jamaah sekalian. Baik, adalah kajian pada pagi hari ini kita mulai kepada Ustaz Reski Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat, ummahat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita diizinkan untuk bisa berkumpul di majlis yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Insyaallah dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan berbagai amal. Kita sudah masuk ke pembahasan keutamaan terkait salat. Jadi cukup banyak keutamaan terkait salat Bapak Ibu sekalian. Sudah kita bahas sebelumnya keutamaan salat secara umum. Lalu kita bahas keutamaan salat subuh dan salat asar. Lalu kita membahas pada pertemuan yang terakhir keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab sama masih kaitannya dengan salat. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu keutamaan menunggu waktu sholat.
menunggu waktu sholat. Yang berikutnya nanti baru keutamaan sholat berjamaah. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, menunjukkan keutamaan sholat. Banyak sekali keutamaan yang terkait, ya. Masing-masing aspeknya itu punya keutamaan sendiri. Maka kita lihat salah satu aspeknya, yang pertama yaitu kata Imam Nawawi bab 190 dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlin intizari as-salati, bab menunggu datangnya waktu salat. Sehingga di sini ada dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan hadis ini berlaku untuk dua kondisi Bapak Ibu sekalian. Hadis ini berlaku untuk dua kondisi. Kondisi pertama, keutamaan menunggu waktu salat itu adalah misalnya selesai salat maghrib sekaligus nunggu waktu isya. Selesai salat yang satu menunggu salat yang berikutnya. Selesai salat asar sekaligus nunggu waktu maghrib. Selesai salat maghrib menunggu waktu isya. Ini kasus yang pertama, menunggu waktu salat, keutamaan menunggu waktu salat. Yang kedua kasusnya adalah seseorang yang dia datang lebih awal ke masjid. Datangnya lebih gasik. 10 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam sebelum dilaksanakannya sholat, maka ini termasuk orang yang sedang menunggu sholat. Nah, inilah yang dibawakan oleh Imam Nawawi, dua hadis yang menunjukkan keutamaan aktivitas tersebut. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu." Seseorang di antara kalian itu masih teranggap dalam kondisi salat selama yang menahan dia itu adalah salat. Paham maksudnya, Bu? Seseorang itu masih teranggap dalam kondisi salat selama yang menahan dia adalah salat. Maksudnya apa? Tadi kasusnya, seseorang selesai sholat maghrib di masjid misalnya, tidaklah dia keluar dari masjid melainkan alasan dia sholat isya. Saya tertahan di masjid karena saya mau menunggu sholat isya. Seperti itu maksudnya. Yang menahan dia untuk tetap berdiam diri adalah sholat berikutnya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sehingga dia ditahan oleh sholat berikutnya. Kalau dalam kondisi seperti itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, seseorang itu selama dia menunggu, maka dia dalam posisi sedang sholat. Artinya dia mendapatkan aliran pahala sebagaimana orang sedang sholat, Pak. Bayangkan keutamaannya. Secara fisik dia diam, duduk saja mungkin, namun pahala terus mengalir kepada dia seakan-akan dia sedang mengerjakan sholat selama waktu itu. Maka ini diantara keutamaan menunggu waktu sholat. Dalam lanjutan hadisnya Nabi SAW juga mengatakan, la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk bertemu dengan keluarganya, kembali ke tempat keluarganya, kecuali sholat. Ya, dia tidak terhalangi misalnya ada kebutuhan apa. Sebagian orang jualan online, mau COD, ketemu di masjid. Ya, meskipun tidak di dalam masjid, tapi di luar masjidnya transaksinya, ketemu di masjid, transaksi nanti. Nah, ini tidak termasuk kasus seperti itu. Dia menunggu waktu sholat karena mau ada bisnis, tidak termasuk. Yang termasuk itu adalah orang-orang yang benar-benar menunggu waktu sholat berikutnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh jamaah haji atau jamaah umroh yang berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram
satu kali berangkat untuk beberapa sholat sekaligus. Ini betapa besar pahalanya. Banyak kasus orang biasanya berangkat sebelum asar. Habis asar menunggu di masjid, menunggu waktu maghrib. Habis maghrib menunggu waktu isya. Setelah isya baru pulang. Ini banyak kasus demikian, jamaah umrah, jamaah haji. Bayangkan, dari sebelum asar sampai setelah isya, senantiasa dia mendapatkan aliran pahala sebagaimana dia sholat. Dan kalau kasusnya Masjidil Haram, artinya dikalikan 100.000 kali lipat. Betapa banyaknya pahala yang didapatkan. Ini kalau di Masjidil Haram. Namun juga tentu berlaku di mana-mana pun. Ya, di masjid, Bapak Ibu dapat pahala sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Menunggu waktu sholat berikutnya berarti ditulis pahalanya pahala sholat berjamaah. Ibu-ibu juga berlaku di rumah. Menunggu waktu sholat berikutnya di rumah juga termasuk. Ya, sehingga ini sekali lagi keutamaan menunggu waktu sholat. Faedah yang lainnya dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, para ulama ketika mereka menjelaskan apa saja kiat-kiat supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Salah satu kiat utama, salah satu tips supaya bisa khusyuk dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, adalah berangkat di awal waktu. Siap-siapnya jauh-jauh. Tidak seperti sebagian orang, kalau sudah mepet iqomah, baru gerandapan siap-siap mau berangkat. Bahkan kalau sudah iqomah baru gerak cepat berangkat. Orang seperti ini dalam banyak kasus itu khusyuknya kurang. Berbeda kalau orang berangkatnya cepat, dini, masih banyak waktu tersisa, ini biasanya akan mengantarkan dia kepada khusyuk. Apa sebabnya? Yang pertama, orang yang berangkatnya dini dimulai dari wudu dia. Dia bisa menyempurnakan wudunya, tenang wudunya sehingga terpenuhi rukun-rukun wudu, bahkan sunnah-sunnah wudu dia kerjakan. Sehingga wudu dia sempurna, dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, dia masih punya waktu untuk merapikan pakaian. Bagi yang laki-laki, dia masih punya waktu untuk memakai wewangian, memperbagus kondisinya, memperbagus penampilannya, masih ada waktu. Yang ini mempengaruhi kondisi sholat. Ya, seorang kalau penampilannya bagus, baunya enak ketika dia sholat, ini akan pengaruh kepada kekhusyuan dia di dalam sholat. Lalu yang ketiga, orang yang datang ke masjid itu gasik, dia punya kesempatan untuk mendengarkan azan secara khusyuk. Yang ini Bapak Ibu sekalian sudah pernah saya singgung, tapi masih di sana dulu, masih di Surau Ageng Al-Fatah. Ketika kita membahas keutamaan azan, ada hubungan antara seberapa jauh seseorang itu khusyuk mendengarkan azan dengan kekhusyuan dia di dalam sholat. Ini ada hubungannya. Semakin seseorang itu dia mengagungkan azan, dia dengarkan secara seksama azan itu, tidak ngobrol, tidak cerita-cerita dengan orang lain, tidak main HP, semakin khusyuk mendengarkan azan, maka semakin khusyuk dia di dalam sholatnya. Ada hubungannya, Pak. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, tapi saya belum sempat cek riwayatnya, katanya dibawakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan oleh Imam Ghazali, Nabi SAW itu kalau mendengar azan itu seperti tidak kenal orang, seperti tidak kenal sama siapa-siapa. Artinya fokus mendengarkan azan. Yang ini berbeda dengan kondisi kita, Pak, ya. Apalagi kalau yang paling terasa itu pengajian ba'da maghrib biasanya. Habis maghrib, fokus pengajian, diam, tidak ada kesempatan ngobrol. Begitu selesai pengajian, dikumandangkan azan, nah ini balas dendam. Tadi tidak ada kesempatan ngobrol, begitu datang waktu isya, pengajian selesai tapi azan, puas-puaskan ngobrol. Tidak demikian semestinya.
hendaknya azan itu didengarkan secara seksama. Yang ini akan berpengaruh terhadap kekhusyuan kita di dalam sholat. Sehingga itulah di antara keutamaan orang yang dia datang awal ke masjid, dia punya kesempatan untuk tadi melakukan berbagai amalan yang utama tadi. Namun inti dari hadis pertama ini adalah sebagaimana tadi kata Nabi, seseorang itu dia senantiasa dalam keadaan sholat. Ya, dia senantiasa dalam keadaan sholat ketika dia menunggu sholat berikutnya. Hadis yang kedua, maaf ada 3 hadis ya, bukan 2 hadis tapi ada 3 hadis. Hadis yang kedua diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi salahu fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis." Yang artinya, malaikat itu senantiasa mendoakan kebaikan kepada salah seorang di antara kalian, mendoakan rahmat selama orang tersebut masih berada di tempat sholatnya yang ia sholat di situ. Lihat di sini Bu, Nabi mengatakan fi musallahu, di tempat sholat dia. Nabi tidak menyebutkan di masjid. Artinya ini berlaku bagi bapak-bapak yang sholat di masjid, juga berlaku bagi ibu-ibu yang sholat di rumah. Selama bapak ibu masih berada duduk di tempat tersebut, di tempat sholat tadi, malaikat senantiasa bersolawat. Bersolawat itu mendoakan rahmat. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Taqul, para malaikat akan mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ada yang saya terlewat tadi, kata Nabi, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas, selama wudunya belum batal. Ya, selama wudunya belum batal. Maka ini di antara keutamaan menunggu waktu sholat berikutnya, yaitu ketika kita menunggu itu, para malaikat mereka bersolawat untuk orang-orang yang menunggu tersebut, tetap di tempat sholatnya. Baik, yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya ila syatril lail. Pada suatu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya sampai hampir mencapai pertengahan malam. Nabi SAW mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam, sampai menjelang pertengahan malam. Summa aqbala alaina biwajhihi, lalu Nabi SAW menghadap kepada orang banyak dengan wajah beliau. Ba'da ma shalla, setelah beliau selesai mengerjakan sholat isya. Jadi Nabi bersabda ini tengah malam kepada para sahabat, setelah selesai melakukan sholat isya tengah malam. Lalu kata Nabi SAW, "Shalan nasu waraqadu." Kata Nabi SAW, orang-orang sudah sholat dan mereka telah tidur. Walam tazalu fi salatin munzu intazartumuha. Kata Nabi SAW, kalian semua itu senantiasa dianggap mengerjakan sholat sejak kalian menantikan sholat itu. Ya, para sahabat menunggu Nabi SAW di Masjid Nabawi dengan sabar, menunggu Nabi keluar mengimami sholat isya. Sebagian sahabat bahkan ketika itu tertidur, duduk tertidur menunggu Nabi sampai tengah malam. Maka
Kata Nabi SAW, sejak awal kalian menunggu waktu sholat tadi sampai aku keluar, kalian semua tercatat mendapatkan pahala sholat. Terus, anggap saja misalnya di tempat kita, dari setengah 7 kurang 15 misalnya. Dari 7 kurang 15 sampai tengah malam sekitar setengah 12, itu mendapatkan pahala sholat. Maka itu dia pelajaran utamanya dari hadis ini, menunjukkan tentang keutamaan menunggu waktu sholat yang berikutnya. Pelajaran yang lainnya dari hadis tersebut, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah pernah kita singgung, bahwasanya yang namanya sholat isya itu dianjurkan untuk diakhirkan sampai tengah malam. Semakin ditunda sholat isya, pahalanya semakin besar. Berbeda dengan sholat yang lain. Sholat maghrib semakin di awal, semakin besar pahalanya. Sholat asar semakin di awal, semakin besar pahalanya. Pengecualian untuk sholat isya. Semakin akhir dikerjakan sholat isya, batasnya sampai tengah malam, maka semakin utama. Nabi SAW mengatakan terkait hal tersebut, inna haza lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Kata Nabi SAW ketika beliau mengerjakan sholat isya tengah malam, sesungguhnya ini dia waktu yang sesungguhnya dari sholat isya itu, yang paling afdal tengah malam ini. Seandainya, kata Nabi, hal tersebut tidak memberatkan bagi umatku. Ya, sehingga indikasinya adalah ini memberatkan atau tidak, Bu. Kita lihat batas kemampuan seseorang sampai berapa dia mampu menunggu, ya sudah. Silakan kerjakan pada waktu itu. Kita singgung lagi. Sudah pernah saya sampaikan, kalau bagi bapak-bapak sholat berjamaah isya di masjid itu di awal waktu, maka tetap sholat di awal waktu. Kalau di masjid itu sholatnya di awal waktu, maka tetap ikut sholat di awal waktu. Karena keutamaan sholat berjamaah itu lebih besar daripada keutamaan mengakhirkan sholat isya. Namun, ya seperti di Indonesia secara umum ya Pak ya, di Indonesia sholat isya itu yang ma'ruf di tempat-tempat kita, di masjid-masjid kita itu adalah di awal waktu sholat isya. Maka tidak masalah, silahkan diikuti. Yang saya tahu di sebagian pondok pesantren itu ada yang mengakhirkan sholat isya. Yang pernah saya ikuti paling lambat itu 8:30. Ya, di sebagian pondok pesantren sholat berjamaahnya itu 8:30 malam. Sholat isya. Namun kalau Bapak Ibu punya wewenang, ya punya otoritas untuk menentukan kapan waktu sholat isya, maka diakhirkan sebisa mungkin. Misal ibu-ibu yang sholat sendirian di rumah, kalau bisa mengakhirkan, diakhirkan Bu. Ya, sampai sekiranya batas ngantuknya jam berapa, maka sholat isyanya jam segitu. Atau kalau kita safar, misalnya Bapak Ibu sedang safar sama keluarganya satu mobil, ayo kapan kita ini singgah, cari musola, cari masjid untuk sholat isya kasusnya, maka diakhirkan. Ya sudah, nanti saja sekalian mepet tengah malam kita cari musola baru kita sholat. Karena sholat isya dianjurkan untuk diakhirkan. Namun kita kembali lagi ke pelajaran kita, bab 190 dalam kitab Riyadhus Shalihin, keutamaan menunggu waktu sholat, yaitu orang yang menunggu waktu sholat, dia mendapatkan aliran pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat. Kita lanjutkan
Bab yang berikutnya, bab nomor 191, keutamaan solat berjamaah. Ada banyak hadis sebenarnya di dalam bab ini, namun karena buletinnya tidak memungkinkan kita munculkan semua, makanya kita hanya munculkan 2 hadis di sini. Nanti kalau masih ada waktu, saya tambahkan secara lisan saja. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama dari salat al-fadh. Apa itu salat al-fadh? Yaitu salat sendirian. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, nilainya 27 derajat. 27 derajat. Apa maksudnya 27 derajat? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya 27 derajat adalah 27 kali lipat. Nilai pahalanya 27 kali lipat. Ini keutamaan salat berjamaah. Sehingga hendaknya orang-orang yang mengetahui keutamaan salat berjamaah ini berupaya sebisa mungkin untuk mendatanginya. Bapak Ibu yang punya bisnis jualan, kalau ada orang yang memberitahu misalnya seperti ini, Bapak Ibu biasanya jualan di Jalan Kaliurang, punya lapak di Jalan Kaliurang. Di Jalan Kaliurang lakunya 100.000 produknya itu. Coba dijual di Jalan Palagan, Pak. Kalau dijual di Jalan Palagan, biasanya di situ orang-orang mau belinya harganya 200.000. Atau bahkan contoh ekstrimnya seperti salat ini. Kalau di Jalan Palagan 27 kali lipat, Pak, harganya. 2.700.000, Masya Allah. Di Jalan Kaliurang cuma laku 100.000, di Jalan Palagan laku 2,7 juta. Maka orang yang pebisnis mendengar seperti ini, mesti dia bersemangat memindahkan lapaknya. Bagaimana caranya saya bisa pindah ke Jalan Palagan? Saya mau jualan di sana karena nilai dagangan ini jauh lebih mahal di sana. Itu baru 1 kali jualan. Keuntungannya. Bagaimana kalau jualannya dia punya kesempatan buka lapaknya 5 kali dalam 1 hari? Bayangkan, 500.000 dibandingkan berapa tuh? 13,5 juta. Di Jalan Kaliurang dia jualan 5 kali sehari cuma 500.000. Kalau dijual di Palagan sana dia dapat 13,5 juta. 13,5 juta. Maka tentu si pebisnis ini dia akan berupaya sebisa mungkin untuk berpindah ke sana. Maka demikian juga dengan kita semestinya. Ketika kita sudah mengetahui keutamaan salat berjamaah itu 27 kali lipat besarnya. Pahala salat itu sendiri saja sudah sangat besar, ditambah lagi dikali lipat 27, betapa besarnya. Hendaknya seseorang itu kemudian dia berupaya sebisa mungkin untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan." Salat seseorang secara berjamaah itu menyebabkan pahalanya itu dilipat gandakan sebanyak 25 kali lipat kalau dibandingkan dengan sholatnya di rumah sendirian atau sholat dia di pasar. Ya, dia punya ruko,
dia punya ruko, dia punya kios di pasar, dia sayang meninggalkan rukonya, sayang meninggalkan kiosnya, makanya dia kemudian memutuskan untuk sholat saja di sana. Maka ini orang sangat melewatkan kesempatan yang sangat besar sekali pahalanya. Ya, kata Nabi SAW, orang yang sholat secara berjamaah di masjid, nilai pahalanya 25 kali lipat dibandingkan dengan sholat di rumah atau sholat dia di pasar, di tokonya. Nah, sehingga bagaimana kita mengkompromikannya, Bu? Dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya kan menyebutkan 27 kali lipat. Kalau ini kan 25 kali lipat. Sehingga kata para ulama, ini rentang antara 25 sampai 27. Ya, rentangnya 25 sampai 27. Tergantung dari kesempurnaan sholat berjamaah. Kita tahu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesempurnaan sholat berjamaah. Apa saja, Bapak Ibu sekalian, yang mempengaruhi kesempurnaan sholat berjamaah? Yang pertama, semakin sempurna shafnya. Ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapat dan luruskan shaf kalian, karena kesempurnaan shaf itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi ada dua masjid misalnya, sholat di satu waktu, sama-sama sholat asar, jumlah rakaatnya sama, atau bahkan mungkin ayat yang dibaca oleh imamnya sama secara kebetulan. Tapi sholat di masjid ini bisa berbeda dengan masjid yang lainnya dalam hal pahala. Apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut? Di antaranya adalah masalah kerapatan dan kelurusan shafnya. Semakin rapat, semakin lurus shaf, semakin sempurna pahala sholat berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi kesempurnaan sholat berjamaah pahalanya, yaitu jumlah jamaah. Karena perlu diketahui, prinsipnya dalam sholat berjamaah, semakin banyak jumlah jamaah, maka semakin besar pahalanya. Semakin banyak jumlah jamaah, maka pahalanya semakin besar. Dan ada beberapa hal yang lainnya. Nah, sehingga tadi orang sholat berjamaah itu pahalanya bisa berbeda-beda. Tadi rentangnya antara 25 sampai 27 kali lipat. Kemudian dalam lanjutan hadisnya tadi Nabi SAW mengatakan, wa dzalika annahu iza tawadda'a fa ahsanal wudu. Hal tersebut bisa dia dapatkan kalau dia yang pertama, dia telah berwudu lalu dia memperbagus wudunya. Summa kharaja ilal masjid. Lalu dia pergi menuju masjid. Dia pergi menuju masjid. Nah, sehingga di sini kita bisa mengambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, dianjurkan untuk berwudu di rumah. Ya, wudu di rumah, pergi ke masjid. Saya baru dapat pertanyaan, Pak, dari bapak-bapak. Ustadz, kalau saya mempraktikkan sunnah seperti itu, biasanya saya batal di jalan, Ustadz, katanya. Karena dia termasuk perutnya tidak tahan goncangan. Naik kendaraan, tergoncang sedikit, keluar angin, katanya. Itu bagaimana, Ustadz? Ya, saya katakan, tidak masalah, silakan. Tetap dapat pahala. Kerjakan wudu di rumah, masalah batal. Nanti di masjid, wudu lagi. Tidak masalah, semakin banyak pahalanya. Sehingga itu pelajaran yang pertama, wudunya di rumah. Pelajaran yang kedua, tadi Nabi mengatakan summa kharaja ilal masjid. Lalu dia pergi menuju masjid. Sehingga kita tadi berbicara, Bapak Ibu sekalian, pahala 27 kali lipat itu adalah pahala sholat berjamaah di masjid. 25 sampai 27 itu. Tidak berlaku seseorang dia sholat berjamaah di rumahnya, atau seseorang sholat berjamaah di tokonya, di kiosnya, tidak berlaku. Meskipun tetap lebih utama daripada sholat sendirian. Ya, ibu-ibu sholat sendirian di rumah,
sama ibu-ibu sholat sama anaknya atau sama anak perempuannya atau sama pembantunya di rumah, ini tetap lebih afdal, tetap lebih utama, mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, namun nilainya berbeda, bukan 27 kali lipat tadi. 27 kali lipat tadi ini untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, tetap lebih besar. Wallahu alam, kalau ditanya berapa kali lipat saya tidak tahu, tapi tetap lebih besar daripada sholat sendirian. Lalu kata Nabi SAW lanjutan hadisnya, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada alasan lain bagi dia untuk keluar dari rumahnya menuju masjid tersebut kecuali sholat saja. Memang mau sholat. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Ini sudah pernah kita bahas. Kata Nabi SAW, tidaklah dia menapakkan satu tapak kakinya menuju masjid kecuali dengan satu tapak kaki itu bisa meninggikan derajatnya 1 derajat. Wa huttat anhu biha khati'atun, dan juga disebabkan dengan langkah kakinya yang lain itu akan menghapuskan kesalahannya. Saya ulangi lagi. Kata para ulama, kalau berjalan kaki ke masjid itu dianjurkan untuk memperkecil langkah kaki supaya semakin banyak langkahnya, semakin banyak ditinggikan derajatnya, semakin banyak dosanya yang diampuni. Fa idza shalla lam tazil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Lalu kata Nabi SAW, ketika dia salat, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk dirinya selama dia masih berada di tempat sholatnya tersebut. Dia belum bergeser. Malam yuhdis, selama dia tidak batal wudunya, para malaikat akan mendoakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah kerahmatan kepada orang ini. Ya Allah, kasihanilah orang ini. Lalu kata Nabi SAW, hadis yang sama, wala yazalu fi salatin man tazara shalah. Seorang itu akan berada dalam posisi salat selama dia masih menunggu waktu salat. Maka itu dia hadis yang kedua, Bapak Ibu dan para akhwat dan para ummahat sekalian, terkait keutamaan sholat berjamaah yang saya tuliskan di buletin di sana. Karena masih ada waktu, mungkin saya tambahkan 1 atau 2 hadis. Namun sebelum kita bacakan hadis berikutnya, Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjadi pembahasan bagi kita tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Secara umum ada 3 pendapat para ulama tentang apa hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya. Ini tidak termasuk pembahasannya bagi ibu-ibu, tapi tetap ibu-ibu perlu tahu bagi suaminya atau bagi anak cucunya. Ada 3 pendapat terkait hal ini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Ini pendapat pertama, yang ini merupakan pendapat sebagian ulama bermazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, kalau tidak sunnah atau fardu kifayah. Nah, tapi pendapat sebagian ulama Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan hukum salat berjamaah di masjid bagi laki-laki fardu ain, namun tidak menjadi syarat sah salat. Orang salat di rumah laki-laki, salatnya tetap sah, namun dia berdosa karena meninggalkan salat berjamaah di masjid. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat sebagian ulama, diantaranya pendapat Imam Ahmad, salat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki dan menjadi syarat sah salat, Pak. Ini pendapat yang paling tinggi.
Sehingga kalau kita memilih pendapat ini, orang laki-laki sholat di rumah itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya bagi laki-laki yang sholat di rumah. Kalau kita memilih pendapat ini. Namun, wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat nomor 2. Tetap wajib hukumnya bagi laki-laki sholat di masjid, namun itu bukan syarat sah dia. Laki-laki sholat di rumah tanpa ada uzur ya. Berbeda kalau ada uzur, ini di luar pembahasan. Dia sakit misalnya, atau ada alasan-alasan lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa sholat ke masjid, ini di luar pembahasan. Orang-orang yang tidak punya uzur sama sekali, maka yang mereka sholatnya di rumah bagi laki-laki, sholatnya sah, namun dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Itulah dalilnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis-hadis berikutnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tidak bisa saya munculkan di buletin. Yang pertama, dalilnya, yang ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ada seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki buta ini berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, saya tidak punya satu orang pun yang bisa menuntun saya untuk berjalan menuju masjid. Tidak ada yang menuntunnya, karena dia buta. Fa'asa'ala Rasulullah SAW ay rakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Maka orang ini dia meminta keringanan kepada Nabi SAW supaya diizinkan untuk sholat berjamaah, sholat di rumah saja. Minta izin kepada Nabi, boleh tidak saya sholat di rumah saja? Farakhasa lahu, awalnya Nabi SAW itu memberikan izin, silahkan sholat di rumah. Tapi kemudian falamma walla, ketika dia sudah berpaling dari Nabi, da'ahu, Nabi kembali memanggil laki-laki yang buta tersebut. Nabi bertanya kepada orang ini, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah kamu mendengar suara seruan azan? Suara panggilan untuk salat, maksudnya suara azan. Maka kata orang buta ini, na'am, saya mendengar. Maka kemudian Nabi mengubah arahan beliau. Tadi diizinkan untuk salat di rumah, Nabi ubah perintah beliau. Sekarang kata Nabi SAW, ajib, kalau begitu kamu wajib untuk datang ke masjid. Wajib untuk datang ke masjid. Maka ini diantara dalil utama menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sahabat yang buta sekalipun tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk sholat di rumah, Pak. Kalau sholat di masjid itu hukumnya anjuran. Kenapa? Yang pertama, kenapa sahabat ini minta keringanan? Dan kenapa Nabi perlu memberikan izin untuk meringankan? Kalau memang hukumnya tidak wajib, tidak perlu ada perizinan. Wong dia tidak berdosa, untuk apa dia minta izin? Logikanya demikian. Sehingga ini dalil utama bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki. Pelajaran yang kedua dari hadis tersebut, namun ada syaratnya. Laki-laki seperti apa yang wajib, Pak? Lihat, Nabi mengaitkan, Nabi bertanya kepada orang yang buta tersebut, kamu dengar azan atau tidak? Dengar azan atau tidak? Kata sahabat tersebut, saya dengar. Baru dia wajib bagi dia. Artinya kata para ulama, yang wajib mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu adalah orang-orang yang mendengar azan, dan azannya ini dalam kondisi azan tanpa pengeras suara. Di zaman dulu kan cuma Bilal yang azan tanpa pengeras suara. Maka siapa penduduk kota Madinah yang mendengar azan Bilal, wajib bagi dia untuk datang ke Masjid Nabawi. Nah, silahkan simulasikan di zaman sekarang, Pak. Ya, kalau di
Tentu ini berbeda-beda kondisinya ya. Kalau di Jalan Kaliurang di sini pinggir jalan tentu agak bising kondisinya, tidak terlalu jauh yang bisa mendengar. Tapi tentu berbeda kalau misalnya di tengah-tengah kampung, kampung yang padat. Orang azan di tengah-tengah kampung tidak banyak lalu lalang, banyak yang bisa mendengar azan tersebut. Maka itulah dia orang-orang yang wajib bagi mereka mendatangi sholat berjamaah di masjid. Ya, dan bukan standarnya itu pengeras suara pakai toa seperti sekarang, bukan. Hadis yang berikutnya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu dia muazzinnya Nabi. Muazzinnya Nabi ini dia buta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum dia buta. Dan dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Madinah itu banyak hawamnya. Wallahu alam, saya belum sempat cek makna hawam, tapi sepertinya duri. Ya, seperti banyak tumbuhan berdurinya dan banyak hewan buasnya. Artinya dia mau minta izin. Orangnya buta, banyak durinya, dalam perjalanan dia menuju masjid, lalu banyak hewan buasnya. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, tasma'u hayya ala salah, hayya ala falah. Apakah kamu mendengar seruan hayya ala salah dan hayya ala falah? Fahayyi halan. Kalau kamu mendengar, kata Nabi SAW, tetap datang ke masjid. Tetap datang ke masjid. Sehingga ini yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, yang bagi saya pribadi Bapak Ibu sekalian, inilah hadis yang paling kuat yang menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Ini yang paling kuat. Bagi orang-orang yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid itu tidak wajib, bagaimana caranya menjelaskan hadis ini? Kalau hukum sholat berjamaah itu tidak wajib, bagaimana caranya menjelaskan hadis ini? Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan agar dikumpulkan kayu bakar. Nabi memerintahkan orang-orang, Nabi berkeinginan untuk memerintahkan orang-orang tolong kumpulkan kayu bakar. Summa amuru bisalah fayu'adzana laha summa amaru rajulan fayauman nas. Lalu dikumandangkan azan, lalu aku angkat seseorang untuk mengimami manusia. Kata Nabi SAW, aku berkeinginan mengumpulkan kayu bakar, lalu ditegakkan sholat, dikumandangkan azan, aku angkat seseorang menjadi imam. Lalu kata Nabi SAW apa? Summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Nah ini dia Pak. Bayangkan Bu, betapa kerasnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika sholat berjamaah ditegakkan, lalu saya akan mendatangi rumah-rumah para laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah, lalu saya bakar rumahnya dengan kayu bakar tersebut. Sampai seperti itu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka bagaimana caranya kita menjelaskan hadis ini? Kalau bukan kesimpulannya itu sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Kalau hukum sholat berjamaah itu hanya anjuran bagi laki-laki, kenapa Nabi kok berkeinginan untuk membakar? Hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak sampai berdosa. Kalau memang hukum sholat berjamaah di masjid itu adalah anjuran. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah hukumnya fardu ain. Seseorang dia berdosa kalau tidak punya uzur, tidak sholat berjamaah
di masjid. Demikian yang kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf tadi saya banyak batuknya. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi faedah yang kita dapatkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Apa ini? Ini apa? Alhamdulillah, dalam sama-sama kita dengarkan yang berbiasa manfaatnya bagi kita semua, Masya Allah, khususnya bagi beberapa juga sangat bermanfaat dengarkan kita untuk bisa lebih semangat lagi untuk menghadiri jemaah sholat berjamaah di masjid. Jazakumullah khairan kepada Ustaz sekian yang disampaikan kepada kita semua. Semoga Allah memberkahi beliau. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab bagi para jemaah yang masih belum menuliskan pertanyaan di kertas, bisa segera dituliskan di kertas yang tadi saya sampaikan ini. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, bagaimana bila seseorang menunggu salat isya sampai waktu tengah malam, tapi qadarullah dia meninggal? Apakah dia termasuk dapat pahala menunggu salat dan mendapatkan salat isya? Maka dia mendapatkan keduanya. Ya, dia dapat pahala menunggu waktu salat isya dan dia mendapatkan pahala salat isya. Ya, karena dia sudah bertekad namun dia tidak kesampaian, maka tekad itu bisa mengantarkan seseorang kepada pahala. Ya, tekad itu tekad yang kuat bisa mengantarkan seseorang kepada pahala. Qadarullah dia meninggal, maka dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Apakah yang dilakukan apabila kita menunggu antara sholat maghrib sampai pertengahan malam agar mendapat pahala menanti waktu sholat? Selama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, Bu. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, yang paling bagus tentunya adalah berzikir, dan sebaik-baik zikir adalah bacaan Al-Quran. Ya, yang paling bagus misalnya belum zikir sore, maka zikir sore, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, maka aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bagaimana perempuan sholat yang selalu ikut sholat berjamaah di masjid karena ingin mengambil betapa besar pahala sholat berjamaah di masjid? Maka silahkan sholat berjamaah di masjid bagi ibu-ibu, tidak kita larang. Namun Bu, sholat ibu-ibu di rumah itu lebih afdal, Bu. Artinya lebih afdal, lebih besar pahala sholat sendiri di rumah daripada sholat berjamaah di masjid, Bu. Ya, ini bagi ibu-ibu. Ya, demikian lebih afdal sholat di rumah bagi ibu-ibu. Demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan demikian sunnah Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah yang menetapkan hukum demikian. Sehingga lebih afdal sholat sendiri di rumah. Tapi kalau mau sholat berjamaah di masjid, silahkan. Bagaimana wanita yang menunggu waktu salat yang lain? Apakah harus tetap duduk di tempat salatnya atau bisa boleh melakukan aktivitas lain? Yang paling afdal adalah tetap duduk di musola tersebut. Hanya bergerak kalau ada kebutuhan mendesak. Mau ngambil Al-Quran, mau ngambil HP untuk dengarkan pengajian, maka diambil lalu kembali lagi ke tempat salatnya. Ya, maka ini yang paling afdal, karena tadi dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan summa jalasa fi musallahu atau summa antazara fi musallahu, lalu dia duduk di tempat salat dia tadi.
mengakhirkan sholat isya dengan tidur dulu, dikerjakan jam 3 sekalian tahajud, apakah juga kita dapat pahala seperti yang dijelaskan tadi? Apakah hal ini dibenarkan atau diperbolehkan? Ya. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian sudah pernah saya singgung. Waktu sholat isya itu Pak, Ibu, sampai tengah malam. Tidak boleh seseorang dia tanpa ada uzur sholat isya setelah tengah malam. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya, batas waktu sholat isya itu hanya sampai tengah malam. Ini beredar di tempat kita waktu sholat isya itu sampai subuh. Tidak. Ya, waktu sampai subuh itu adalah waktu daruri. Kalau seseorang itu dia terdesak, ada alasan yang mendesak, baru boleh dia sholat sampai waktu subuh. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, maka tidak boleh. Sehingga jangan tidur dulu Bu ya. Jangan tidur dulu lalu terbangun jam 3 sekalian tahajud, tidak. Ya, tapi dikerjakan sholat isya itu menjelang tengah malam. Ini yang paling afdal. Apakah suami istri berjamaah di rumah saja karena lingkungan masjid agak jauh? Apa ini? Dan kurang fasih bacaannya. Ya, maka tadi jawabannya Bu. Kalau yang pertama, kalau rumah itu memang jauh dari masjid dan definisi jauh ini dia tidak mendengarkan azan. Kalau misalnya azan dikumandangkan tanpa pengeras suara dia tidak mendengar, maka ini hukumnya tidak wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Ini yang pertama. Lalu yang kedua di sini ditambahkan bacaan imamnya kurang fasih di masjid tersebut. Apa definisi kurang fasih? Apakah fasih kurang fasihnya tersebut adalah Al-Fatihah sehingga mengubah makna Al-Fatihah, tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya? Kalau kondisinya seperti itu, sholat di rumah. Ya, kalau kondisinya seperti itu silakan sholat di rumah karena Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat. Sehingga perlu dirinci kurang fasihnya itu seperti apa. Kenapa? Baik, ada pertanyaan tambahan, batas waktu tengah malam itu seperti apa? Tengah malam itu Bu, dalam agama kita bukan jam 12. Ya, tengah malam itu waktu subuh dikurangi waktu maghrib dibagi 2. Coba kita cek sekarang waktu subuh jam berapa? Subuh jam 4:05. Maghrib jam 5:35. Artinya berapa jam itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Banyak sekali. Berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 11 jam. Anggap saja 11 jam. Lebih ya? Bukan Pak? 10,5 jam berarti Pak? Ya. 11,5 apa 10,5? 10,5 jam. Ya, 10,5 jam bagi 2 berarti 5 jam 15 menit. Berarti tengah malam itu tambahkan dari waktu maghrib tambah 5 jam 15 menit berarti jam 10:50. 10:50 itu berarti sudah tengah malam. 10:50 berarti di tempat kita sudah tengah malam. Sepertiga malam terakhir caranya seperti itu juga Bu. Ya, waktu afdal salat malam itu kan sepertiga malam terakhir. Apa itu sepertiga malam terakhir tadi? 10,5 dibagi 3. Berarti 3,5 jam. Nah, mulai waktu tahajud itu sepertiga malam terakhir, berarti jam 4 kurangi 3,5 jam. Berarti sekitar jam 1:30. Jam 1:30 ini sudah mulai masuk sepertiga malam terakhir. Demikian cara menghitung setengah malam atau cara menghitung sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Saya sering istilahnya gini Pak Ustaz.
untuk nahan kentut Pak Ustaz. Kadang-kadang saya itu kan sholat isya pertama, begitu sudah dapat 2 rakaat, saya tahan bisa, tapi kentut. Lagi kalau saya batalkan, saya nggak kan ganggu jamaah belakang itu kembali. Kalau ditahan, asal kita nggak kentut, boleh nggak itu Pak? Baik. Masalah kentut, menahan kentut ketika sholat. Dirinci Pak, kondisinya seperti apa? Yang pertama, kalau Bapak bisa menahan kentut tanpa menghilangkan khusyuk Pak. Kadang ada kentut itu cuma kentut ringan, tidak pengaruh kita, tidak pengaruh khusyuk kita, tetap bacaan kita tetap biasa-biasa saja. Maka seperti ini silahkan ditahan, tidak masalah. Tapi kalau menahan kentut tersebut sampai mengganggu kekhusyuan kita, ini hukumnya tidak boleh Pak, haram ditahan. Silahkan, mohon maaf, dilepaskan. Perkara mengganggu orang di belakang tidak masalah Pak. Kita keluar dari shaf itu tidak masalah. Ini hajat Pak. Ya karena wudu itu di antara syarat sah sholat, maka kita keluar, tidak apa-apa, kita nerobos orang sedang sholat, diterobos saja, tidak masalah Pak. Diterobos saja, hukumnya tidak ada masalah. Terobos, keluar, perbarui wudu, bergabung lagi. Ya bergabung lagi dengan jamaah, mengulang dari awal lagi. Ya, artinya nanti ketika misalnya sudah rakaat kedua batalnya, nanti artinya masbuk tambah 1 rakaat yang tertinggal. Wallahu alam, kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengatakan kepada Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan para jemaah sekalian. Semoga menjadi bermanfaat.